Kalau seseorang dikatakan bersalah, minimum 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kan itu prinsipnya. 2 alat bukti apa? Keterangan saksi. Ada yang nggak saksi yang melihat diracun dia? Kan tidak ada. Ada nggak surat? Atau siapa menulis surat misalnya saya racun dia gitu? Nggak ada. Atau misalnya keterangan ahli. Ya kalau ahli kan begitu. Siapa yang bayar? Nggak pernah satu pendapat ahli. Kalau ahli dibayar oleh siapa misalnya, oleh lawan, ya dia berpendapat kepada lawan. Ahli dibayar ini, dia berpendapat ke sini. Ahli dibayar jaksa, dia berpendapat ke jaksa gitu loh. Maka sudah nol ya. Apa keyakinan hakim? Kalau keyakinan hakim aja tidak bisa. Kecuali minimum 2 alat bukti tambah keyakinan hakim gitu loh. Maka ini sistem hukum kita itu sudah lama ini bermasalah. Hukum kita harus direformasi, dirubah total. Tidak pakai Eropa kontinental, tapi harusnya pakai Anglo-Saxon. Kita harus pakai gaya hukum Amerika. Harus pakai juri. Jangan apa-apa hakim dianggap tahu. Hukuman hakim di Indonesia itu belum tentu yang sebenarnya. Bisa juga putusan hakim itu karena sesuatu hal, karena uang suap juga. Buktinya hakim juga menerima suap, Mahkamah Agung juga. Tidak bisa dikatakan oh kalau putusan dari Mahkamah Agung itu sudah pasti benar. Siapa bilang? Buktinya kemarin tangkap KPK. Nah, orang KPK aja juga nggak benar gitu loh. Iya kan? Sekarang pimpinan KPK dituduh nggak benar. Pimpinan KPK yang lalu mengundurkan diri gitu loh. Jadi karena ini Indonesia hukumnya sangat something wrong, kita harus merubah sistem hukum kita, harus mereformasi hukum Indonesia. Kalau saya jadi Otto tidak bisa diam, harus diusut tuntas. PK atau PK di atas PK gitu loh, karena tidak ada bukti yang akurat menyatakan dia pelakunya. Saksi hidup tidak ada, surat tidak ada, otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran. Hakim bilang, oh dia itu ketika nangis hidungnya tidak nangis katanya. Itu kan tafsiran. Oh itu celananya di rumah hilang katanya. Celananya 3 hari. Ya karena sudah bau dibuang. Gitu loh. Kalau misalnya dibeli otopsi, dibeli racun, dibeli di mana? Harus bisa dibuktikan. Dia membeli racun di mana? Di Australia, di Indonesia, di mana gitu loh. Ini kan ada korban. Korban katanya karena minum cyanida. Layaknya lah korban itu diotopsi. Diotopsi untuk diperiksa bagian dalamnya, apakah dia betul mati karena cyanida. Tapi sampai sekarang kan nggak diotopsi dia, nggak diotopsi korbannya itu. Lalu bagaimana memastikan bahwa dia dibunuh karena cyanida? Menurut saya majelis hakim itu terlalu berani dan jaksa juga terlalu berani menyimpulkan sedemikian rupa. Jadi otopsi itu sangat perlu untuk memastikan apakah Jessica itu meracun apa tidak. Nah, gitu. Dan belum tentu juga Jessica pelakunya. Bisa saja keluarga dekat yang lain kan begitu. Halo Bapak Jokowi, Presiden RI yang dicintai rakyat. Halo Bapak Menteri Hukum dan HAM. Halo Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sudah meluas perdebatan tentang kasus Jessica Kopi Cyanida. Sudah meluas di seluruh rakyat Indonesia. Dan Bapak-Bapak sebagai pemimpin
harus segera memberikan perhatian. Segera bentuklah tim untuk mempelajari tindakan hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kenapa Hotman selalu posting masalah Jessica? Tujuan utama bukan membantu Jessica, tapi selama saya praktek pengacara, terutama akhir-akhir ini, saya melihat yang banyak terdakwa korban karena tidak diterapkan minimum 2 alat bukti pasal 183 KUHP. Banyakan yang menjadi korban masuk penjara divonis bersalah dari kalangan menengah ke bawah, khususnya ekonomi yang tidak mampu menyewa pengacara, yang tidak mampu berjuang, bahkan untuk makan aja nggak cukup. Tapi begitu masuk vonis walaupun tidak bukti 2 alat bukti. Jadi saya berjuang untuk menerapkan hukum itu secara konsisten. Kalau yang jadi terdakwa itu adalah orang kaya, seperti baru-baru ini ada seorang pengacara kaya, langsung vonis bebas kan, alasan saksinya cuma satu, tidak ditemukan 2 alat bukti. Sementara dari kalangan miskin, rakyat jelata, sering divonis walaupun 2 alat bukti tidak dipenuhi. Jadi saya berjuang untuk perubahan hukum di Indonesia. Sudah waktunya Bapak Presiden dan Bapak Menteri terkait untuk segera bertindak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini kan suara rakyatmu yang sudah jadi perdebatan secara nasional. Ingat, selamatkan para terdakwa yang memang tidak mampu secara ekonomi menolong dirinya maupun menyewa pengacara. Jadi bukan hanya kasus Jessica, sudah terlalu banyak kasus seperti ini. Hotman Paris. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya, dari 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. 1.000 ya? 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang itu hampir bisa 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah, ini rame nih. Nah, ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah, saya bilang saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Jadi ya, coba nantilah kita lihat kesembuhan mereka ya. Saya harus berterima kasih ya karena mungkin rakyat melihatnya, tapi kami nggak pernah gerak-gerakan itu. Ya, saya nggak pernah. Saya juga kagum lah sama netizen kita sekarang. Betul-betul kagum banget gitu loh. Dan pinter-pinter banget gitu loh. Umpamanya ada pernyataan A yang salah gitu, dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung ini balas gitu. Waduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan nggak semua datanya ada, mereka punya loh dari mana-mana tuh. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan salah. Wah, top banget. Terima kasih ya semua netizen. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.